Halo guys, kali ini bukan cuma nonton, menghadiri press conference dalam sujudku. Penonton dan mencerna bersama film ini. Ini adalah sebuah proyek dari tahun lalu ya, ini ya Pak Riko ya. Dan akhirnya bisa sampai ke penonton semua di sini. Kita juga senang banget karena rasa yang ada di film ini ketika kami buat bersama-sama itu juga sampai ke teman-teman. Bahkan tadi kami dengar ada umpatan-umpatan, ada perasaan-perasaan tertentu gitu yang dikeluarkan dari mulut. Apakah itu memang tujuannya Pak Riko ya? Biar penonton kayak gitu ya? Coba jelaskan. Silakan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah menonton juga dilakukan tadi. Yang saya mau nanyakan, rasanya berasa nggak tadi? Rasa kesel dan dua. Rasanya rasa apa? Marah? Kesel. Semuanya campur aduk. Kesel? Tapi boleh nggak saya tanya, apakah ada yang merasa punya harapan sekarang? Enggak. Hah? Ada yang sekarang merasa punya harapan? Ada yang merasa mendapatkan kesempatan bahwa Allah tidak akan pernah berhenti membuka pintu kesempatan buat kita? Amin. Ya itu yang kita inginkan sih, yang kita ingin sampaikan adalah kayaknya kita harus saling mengingatkan ya. Di atas segala masalah yang sedang kita hadapi saat ini, Allah masih berkuasa, masih ada Allah yang masih mau pasti membantu kita, pasti akan membuka pintunya buat kita, dimana kalau kita sujud dan membawa doa kita secara sungguh-sungguh. Dan kayaknya kita butuh mendengarkan itu, maka itu saya membuat film ini bersama P69. Dan saya harap walaupun memang ada dramanya, walaupun ada kisahnya, kisah ini berdasarkan kisah nyata dari teman saya, tapi saya berharap cerita ini juga menguatkan kalian menghadapi masalah-masalah. Kita tahulah dunia seperti apa saat ini, tapi kita harus berpegang pada satu hal, bahwa Allah tidak pernah gagal. Amin. Amin. Itu aja. Terima kasih banyak Pak Riko. Mungkin dari Pak Doni. Sebenarnya ini jadi pelajaran juga buat saya, yang dimana dapat ilmu baru kalau Allah itu nggak akan pernah berhenti. Seperti kata Pak Riko, Allah itu akan selalu percaya pada kita, Allah selalu ngasih kesempatan buat umatnya. Dan untuk film ini juga kebetulan saya sudah kenal sama Ines dari apa sih kita nih? Dari 2009 lah, 2009 2010, bahkan 2006 kita udah pernah syuting bareng. Dan betul, dari zaman Ines manggil saya Kak Marcel, sekarang udah sel gitu. Ya, saya cukup banyak dapat pelajaran dari itu. Dan David juga pas ditawarin peran Farid ini, apalagi setelah dinonton, setelah nonton kayak begitu kan, tarik napas. Kalau dari saya itu aja sih, deg-degan juga. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebagai karakter yang dizolimi ya, kalau terbawa ke real life enggak sih ya, tapi ngenes-ngenesnya itu tuh dimulai dari sejak hari pertama reading, pas big reading. Itu semakin lama reading, semakin hari sampai hari syuting itu benar-benar apa ya, ngerasanya tuh ya masuk ke Aisyahnya. Trigger nih ya. Gimana? Terzoliminya kan udah lama. Sekarang sudah berdamai. Ya itu aja sih, tapi enggak, kalau pascanya enggak sih, justru pada saat mulai persiapan reading, workshop, coaching, sampai kita hari syuting, sampai mau selesai syuting pun itu masih ada rasa, aduh gini banget ya, gitu. Itu aja. Baik, terima kasih guys. racikannya. Jadi menurut Kak Cikawa Ode, Allah Akbar, bisa banget ya. Kita bertiga ini kan, kita kan gengnya support systemnya Aisyah. Racikannya dari Pak Riko sih memang udah ciamik banget dibuat kita bertiga ya. Kalau pribadi aku sama Yuka sudah pernah project bareng, tapi kita nggak pernah satu scene bareng. Yang kita benar-benar baru ketemu adalah sama Momo. Terus selama kita proses reading, workshop dan juga syuting,
alhamdulillah kita diberikan keleluasaan ya sama Pak Riko untuk berimprovisasi tapi tetap di jalur yang aman. Gitu. Apa lagi nih? Momo kali ya, Momo ya. Enggak, jadi kan pertama kenal kan dia kan judes banget ya dari mukanya tuh kayak susah nih kayaknya kayak star syndrome nih gue bilang gitu. Kalian harus tahu Momo Mariska dan Sarah sama. Bener. Karakter sama ininya sama itu. Cantik banget tapi udah bego nih Momo. Kalau ngomong suka. Wow, ini tuh jujur film pertama aku bareng. Udah ada artis gue orang. Terima kasih Pak Riko, terima kasih Dalam Sujudku dan bestie gue. Pokoknya intinya seru banget karena bisa langsung jadi bestie sampai hari ini juga begitu. Apa lagi? Kita sampai punya grup WhatsApp bertiga doang ya? Iya nih, kalian gak diajak ya? Yang mana gak diajak? By the way, thank you, makasih ya udah nonton. Seru kan pasti kita? Seru. Pak seru, jawab ya seru. Seru. Makasih ya Mas. Baik, terima kasih. Jadi tantangan terbesar jadi akbar itu adalah saat dimana di saat dibikin tantangan karena sebenarnya sama dengan kehidupan sehari-hari ya. Enggak bisa enggak. Kehidupan sehari-hari. Sehari-hari itu saat sebelum acting ada acting coach, jadi harus kebiasaan untuk jadi akbar. Cuman emang benar kata Marcel, tantangan terbesarnya adalah nonggak karena Marcel lebih tinggi. Jadi pas lagi ada acting saat saya dudukin di kasur, biar wah lebih tinggi di frame. Makanya berdiri, jangan biar dia duduk gitu. Tantangan terbesar lainnya adalah ini jauh umur di atas aku untuk karakter akbar dari aslinya seorang Aldo sama karakter akbar yang berbeda dari segi kehidupan. Dia kantoran, dia juga umurnya 34 I think sekitar segitu, sama ya karakter yang dibawakan sangat amat neraka ya, itu bukan Aldo kok. Tenang, jadi kalau marah sama Akbar aja sama Aldo gitu. Masa sih mabuk. Tadi Aldo udah berdiri belum sih? Udah. Emang lama ini bukan You next, silahkan next. Film sama saya judulnya 6 itu 2006. Jadi waktu saat Ines bertemu Marcel tuh saya baru bikin film judulnya 6 juga gitu. Nah jadi dari situ ya saya udah coba beberapa kali bikin film. Terus ada kejenuhan. Jadi saya selama 10 tahun akhirnya bikin iklan, lebih ke web series, lebih ke ya iklan, company profile, karena itu kayak lebih gimana. Tapi ada keinginan tetap, karena saya pada dasarnya adalah seorang penulis cerita, storyteller. Dan mungkin jiwa itu gitu yang masih mengena. Dan ketika saya pada waktu itu ketemu sama waktu pertama kali kita ketemu di tempat Pak Yusuf ya, kita di Singapura ya. Kita lagi makan siang, kita diundang sama temannya Pak Yusuf. Dan kebetulan kakak ini bercerita dia bahwa dia seorang istri yang sebenarnya pernah gitu menempuh di mana dia itu menemukan suaminya selingkuh, dan kemudian akhirnya dia memilih untuk mencoba mengerti suaminya itu kenapa suaminya selingkuh, kenapa dia mencoba mencari tahu, dan itu dia ridho dan mencoba untuk malah membantu hubungan suaminya dan istri keduanya juga. Nah dari cerita itu kita dapat inspirasi tersebut ya, dan kayaknya ingin membuat suatu cerita yang berbeda. Saya suka drama, walaupun saya juga suka horor, tapi drama tuh adalah kehidupan manusia sehari-hari kan, tidak perlu didramatisir. Kita punya masalah, kita punya tantangan, emosi kita bermain tiap hari. Tapi kita juga punya teman-teman, kita juga punya sahabat yang selalu memberikan jawaban, ataupun juga tantangan juga sehari-hari. Tapi yang pasti kita selalu punya Allah yang selalu membuka jalan dan membuat kita jadi semakin kuat hari demi hari. Jadi motivasi saya dimulai dari situ aja. Saya ingin bercerita bagaimana seorang wanita yang sabar, ikhlas, mau melewati rintangannya, menerima apapun yang Allah berikan padanya, dan akhirnya menemukan jalan yang terbaik untuk keluarganya gitu.
Dan itu siapa tahu bisa menjadi suatu motivasi buat teman-teman juga untuk menjalani hidup. Karena pingin punya dampak sih, mungkin motivasinya itu kali. Pada intinya, pingin membuat suatu karya yang berdampak aja sih. Biar cerita itu tuh punya kesan yang either bisa membimbing, menjadi inspirasi, ataupun membuka pikiran kita aja gitu. Karena kan kadang-kadang butuh kan kita ya cerita-cerita kayak gitu. Jujur saya juga butuh. Jadi waktu saya menulis ini saya seperti menuliskan buat diri saya sendiri. Tapi di luar itu saya juga dibantu sama teman-teman, ada masukan-masukan dari Ines sebagai karakter, Marcel juga memberikan masukan, banyak dari Yusuf juga, dan dari Dennis. Jadi kalau dibilang bahwa saya menulis cerita ini sendiri ya tidak, karena ada teman-teman juga yang membantu saya juga, dan improvisasi mereka dari komedi-komedinya Ryuka, Momo, dan Chika Waode, bahkan dari Olive sendiri dengan kesadisan dia sebagai sekretaris yang sadis gitu kan, ya gitu, dari saudara saya nih yang menyebalkan, Dominic Sanda yang saya udah kenal. Saya terus terang ya, saya casting Dominic karena saya bilang, Dom, sekali aja dong, supaya lu dapat maaf gitu, lu jangan jadi, biar urusan lu yang tuyul-tuyul itu tertutup, lu udah menjadi ustaz saja. Itu pembicaraan kita gitu kan, udah lah, Dom, udah, gue punya peran buat lu, udah waktunya lu jadi ustaz aja. Dan juga ini teman-teman, saya juga mau kasih mungkin sedikit ini gambar bahwa Dinda juga adalah, ini film pertama buat Dinda, buat Safa, buat Indi, buat Momo, buat Salsa. Mereka ini baru pertama kali main film. Ini juga yang kecil, mana yang satu nih? Cika, Bang Bea juga baru pertama kali main film. Jadi saya juga dikaruniai ya bertemu dengan mereka ini yang walaupun baru pertama kali tapi mau belajar, mau ini, dan tampil luar biasa. Jadi itu mungkin jawaban terlalu panjang. Arul, thank you banget buat jawaban. Amin. Amin. Baik, terima Gimana cara menilai saya orang baik adalah saya nggak bisa menilai. Yang bisa menilai saya baik adalah orang-orang lain, teman saya, istri saya, seperti apa. Dan kalau menurut saya laki-laki baik atau manusia baik itu adalah manusia yang bisa berguna bagi banyak orang dan bermanfaat bagi banyak orang. Itu sih. Terima kasih banyak. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk jajaran filmmaker dan juga cast dari film Dalam Sujudku. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, nanti